Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miranda Tiara Sela dengan NPM G1A019-059. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perceptron. Perceptron adalah salah satu metode jaringan syaraf tiruan yang terdiri dari neuron tunggal dengan bobot sinaptik yang diatur menggunakan fungsi aktivasi hard limit. Metode jaringan syaraf tiruan algoritma perceptron adalah sebuah metode yang mampu melakukan proses perhitungan dengan mengenali variabel-variabel dalam pencocokan pola, dan pada akhirnya hasil keluaran dari jaringan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Di sini terdapat 3 buah gambar. Pada kasus di atas terdapat 2 buah data, yakni data merah dan data biru. Cara kerja dari algoritma perceptron ini adalah dengan meletakkan garis secara acak pada suatu koordinat. Jika data belum terklasifikasi, maka dipindahkan secara perlahan hingga memperoleh data yang benar. Pada gambar 1, kita dapat melihat bahwa di sini terdapat error di mana data biru masih terletak pada garis data merah. Maka pada gambar 2 digeser sedikit, tetapi masih terdapat error di mana data biru juga masih terdapat pada garis data merah. Selanjutnya kita bisa lihat pada gambar ketiga, di sini sudah benar karena di sini sudah terklasifikasi antara data merah dan data biru. Langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan algoritma perceptron. Yang pertama, meletakkan sebuah garis acak pada sebuah kasus. Yang kedua, memilih angka terbesar. Angka terbesar ini menunjukkan berapa kali kita melakukan perulangan dalam algoritma ini. Yang ketiga, melakukan perulangan dengan syarat. Dengan syaratnya itu yang pertama, jika titik yang dipilih diklasifikasikan dengan benar, maka tidak perlu merubah titik tersebut. Syarat yang kedua, sebaliknya, jika titik tidak diklasifikasikan dengan benar, maka pindahkan garis tersebut ke arah titik yang benar. Bagaimana cara memindahkan garis? Ada 2 cara, yakni yang pertama translasi dan yang kedua rotasi. Translasi adalah memindahkan garis dengan pergerakan ke atas dan ke bawah saja. Sedangkan rotasi ini terdapat 2, yakni rotasi horizontal dan vertikal. Rotasi horizontal adalah memindahkan garis menggunakan titik perpotongan garis dengan sumbu Y dan dapat memutar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Rotasi vertikal adalah memindahkan garis menggunakan titik perpotongan garis dengan sumbu X dan dapat memutar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Di sini terdapat cara pemindahan garis, yakni translasi, rotasi horizontal, dan rotasi vertikal. Translasi ini garis akan berpindah ke atas dan ke bawah saja. Sedangkan rotasi horizontal, di sini terdapat titik pivot di sumbu Y. Jadi, garis yang akan bergerak itu garis ini. Dia akan bergerak searah maupun berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya itu ada rotasi vertikal. Dia memiliki titik pivot pada sumbu X. Jadi, garis yang akan bergerak itu garis yang sebelah sini. Itu akan bergerak searah maupun berlawanan jarum jam. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah kasus di mana ada 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Dari kasus ini kita dapat simpulkan bahwa jika konstanta atau 6 ini nilainya dibesarkan, maka garis akan naik ke atas. Garis ini akan naik ke atas. Sebaliknya, jika dikecilkan, maka garis ini akan turun ke bawah. Di sini ada variabel X. Variabel X ini, jika nilai variabelnya dinaikkan, maka rotasi akan bergerak searah jarum jam. Jadi dia akan bergerak searah jarum jam, berarti dia ke sini. Jika dikecilkan, maka rotasi akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Sedangkan nilai Y, jika nilai dari variabel Y itu dinaikkan, maka rotasi akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Jika dikecilkan, maka rotasi akan bergerak searah jarum jam. Selanjutnya itu ada perceptron trick. Di sini terdapat learning rate, yaitu minus 0,01. Di sini kasusnya itu ada 2X plus 3Y plus minus 6 sama dengan 0.
Dan di sini terdapat titik error di mana koordinatnya itu 4,5. Jadi caranya itu, pertama kita ubah dulu konstantanya, yakni minus 6 ini kita kurangi dengan learning rate-nya minus 0,01. Selanjutnya untuk variabel y ini kita lihat bahwa y-nya itu 5, jadi kita kurangi 5. Tapi kalau kita kurangi 5 itu kebanyakan, jadi kita kurangi menjadi minus 0,05. Selanjutnya itu ada variabel x. Variabel x di sini kita lihat ada 4, maka 2 juga dikurangi 4. Karena kebanyakan kita taruh minus 0,04. Nah, di sini hasilnya akan menjadi 1,96x ditambah 2,95y ditambah minus 6,01 sama dengan 0. Selanjutnya itu ada proses dalam pencarian algoritma perceptron. Misalnya bobot awal dibuat random, umumnya dalam interval minus 0,5 sampai 0,5. Langkah pertamanya itu adalah inisialisasi awal, yakni mengatur bobot W1, W2, dan seterusnya sampai Wn. Intervalnya minus 0,5 sampai 0,5. Mengatur bias atau threshold B dan fungsi aktivasi. Langkah kedua itu kita menghitung keluaran, yakni dengan mengaktifkan perceptron dengan memakai masukan P1K, P2K, seterusnya sampai PIK, dan target yang dikehendaki yakni TK. Hitunglah output aktual pada iterasi ke K sama dengan 1. Langkah ketiganya itu yakni menghitung error. Caranya itu EK sama dengan TK dikurang AK, di mana TK itu sama dengan target dan AK itu sama dengan keluaran perceptron. Langkah keempat yakni mengatur bobot dengan cara mengupdate bobot perceptron W1 K plus 1 sama dengan WIK plus delta WIK. WK plus 1 itu sama dengan bobot baru, sedangkan WK itu bobot yang lalu. Langkah kelima atau yang terakhir yakni pengulangan. Naikkan iterasi K dengan 1, K sama dengan K plus 1. Kembalilah ke langkah kedua dan ulangi proses sampai keluaran itu sama dengan target atau mendekati target. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu logistic regression. Di sini bisa kita lihat ada 4 buah langkah-langkah dalam logistic regression algoritma. Yang pertama, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah sama seperti kita mulai dengan persamaan yang memberi kita garis, tidak hanya memberi kita garis, tetapi bahkan daerah positif dan negatif, memberi kita area merah dan area biru. Kemudian langkah 2, kita memilih sejumlah besar. Nomor besar favorit saya adalah 1000. Itu adalah jumlah pengulangan yang akan kita lakukan. Maka kita memilih sejumlah kecil yang merupakan tingkat pembelajaran, dan itu akan memberitahu kita bagaimana langkah yang lebih kecil. Kemudian langkah keempat, di sini kita ulangi 1000 kali. Jumlah pengulangan yang telah kita putuskan, dan kita akan memilih titik acak dan melihat ini jika titik tersebut diklarifikasikan dengan benar, maka kita ingin memindahkan garis menjauh dari titik sejumlah kecil. Dan jika titiknya salah diklasifikasikan, maka kita memindahkan garis ke arah titik, dan kemudian kita melihat garis yang dipasang, dan itulah yang akan kita lakukan algoritma. Namun di sini adalah rumus terakhir yang akan kita lakukan, dan caranya adalah untuk melihat rumus ini, meyakinkan diri sendiri bahwa ini bekerja dan ini keluar dari fungsi kesalahan yang saya gambar sebelumnya. Sehingga rumus menambahkan tingkat pembelajaran kali perbedaan antara label dan prediksi kali V dan kemudian kali Q, yang jika Anda ingat dengan benar, koordinat X dan Y jadi koordinat horizontal dan vertikal. Titik dan akhirnya ditambahkan 0,01 kali label dikurangi prediksi untuk melihat, dan jika kita memikirkannya, ini sebenarnya adalah algoritma perceptron. Karena yang sebelumnya
prediksi kami adalah 1 dan 0. Jadi di sini kami memiliki perbedaan antara 1 dan 0 yang akhirnya menjadi plus dan minus 1 atau 0 di tempat yang tepat. Sehingga langkah ini untuk benar-benar secara ilegal berisi langkah sebelumnya. Untuk itu, jika ini positif, maka Anda menambahkan, dan apabila jika ini negatif, maka Anda mengurangi. Jadi saya mendorong Anda untuk kode algoritma ini dan mencobanya pada dataset ini adalah algoritma regresi logistik dan bekerja sangat baik. Selanjutnya di sini ada tiga buah video. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa rangkaian dari 3 buah video. Yang pertama ada regresi linear, yang kedua adalah regresi logistik, dan yang ketiga adalah mesin vektor UFORD, dan semuanya dilakukan dengan cara yang sangat mirip. Baiklah, sekian penjelasan dari logistik regression algorithm. Baik, di sini saya Nepriari Budiman, NPM G1A 018-015 akan menjelaskan sedikit tentang gradient descent. Jadi, apa itu gradient descent? Gradient descent adalah teknik pengoptimalan menggunakan gradient yang dihitung dari hasil backpropagate on untuk memperbarui wake dan bias. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya adalah sebuah optimizer untuk melakukan optimalisasi sehingga meminimalisir error dengan menggunakan gradient. Baik, di sini sudah saya contohkan dan saya juga udah buat contoh dari video yang di-share di YouTube. Jadi untuk gambar ini, untuk initial wake-nya, ketika gradient descent-nya menurun ke global set, maka akan terjadi yang namanya meminimalisir data, sehingga cost dan loss-nya function dapat meminimalisir dan menyesuaikan weights tersebut. Nah, jadi pada saat e-learning, si wake ini akan menyesuaikan. Nah, untuk yang di sepanjang lereng ini, yang seperti bentuknya rupa, nanti dia si initial wake ini akan melakukan adjustment. Nah, tetapi si gradient descent ini ketika melakukan adjustment untuk melintasi dimensi, ketika mencapai global hash, itu mungkin akan terasa sulit untuk meminimalisir loss-nya. Nah, jadi gradient ini ketika membuat kayak melintasi sebuah kasus yang nantinya data itu akan sulit untuk mencapai sebuah global cost-nya atau meminimum sebuah data tersebut. Ada beberapa faktor yang menghambat data itu lambat atau ke global hash, yaitu mungkin beberapa faktornya itu karena kan gradient descent ini bentuk datanya itu tidak dalam bentuk kelompok, ya maksudnya dari seluruh data ketika melakukan e-learning dia hanya melakukan satu kali adjustment. Baik, mungkin untuk gradient descent ini cukup, dan saya ucapkan terima kasih, dan saya akan lanjutkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Patana, NPM G1A 019-031. Kali ini saya akan menjelaskan materi activation function. Activation function merupakan operasi matematik yang dikenakan pada sinyal output Y. Fungsi ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan neuron. Perilaku dari JST ditentukan oleh bobot dan input-output fungsi aktivasi yang ditetapkan. Fungsi aktivasi adalah fungsi yang menentukan apakah suatu neuron akan diaktifkan atau tidak. Fungsi yang dipakai bisa berupa fungsi linear dengan nilai batas atau ReLU, atau fungsi non-linear seperti fungsi sigmoid dan tan. Activation juga dikenal sebagai transfer function yang digunakan untuk menentukan output neural network. Activation function dibagi menjadi 2 tipe, yaitu linear dan non-linear. Linear activation function. Fungsi aktivasi linear dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut dapat diketahui fungsinya adalah garis atau linear. Hal ini menyebabkan output
dari fungsi tidak dibatasi antara suatu rentang. Fungsi bersama linear activation function adalah fx sama dengan x dengan nilai x berkisar antara minus tak hingga sampai tak hingga. Hal ini biasanya tidak dapat membantu terhadap parameter kompleksitas atau variasi data yang diteruskan ke jaringan saraf. Yang kedua yaitu non-linear activation function. Non-linear activation function adalah fungsi yang sering digunakan Non-linear activation function adalah fungsi aktivitas yang sering digunakan. Non-linearitas membantu untuk membuat grafik terlihat seperti pada gambar berikut. Hal ini membuat kemudahan dalam menggeneralisasikan model atau beradaptasi dengan variasi data dan untuk membedakan antar output. Terminologi utama yang perlu dimengerti adalah 1. Derivatif atau diferensial yang merupakan perubahan sumbu Y menjadi sumbu X. Hal ini juga disebut dengan kemiringan. Kedua, fungsi monotonik. Sebuah fungsi yang seluruhnya tidak meningkat atau tidak menurun. Fungsi aktivasi nonlinear terfokus pada pembagian dasar dari range atau kurva. Yang ketiga, rectified linear unit atau ReLU merupakan fungsi aktivasi yang biasanya digunakan dalam pemodelan deep learning. Fungsi kembali ke angka 0 jika mereka menerima input yang negatif. Tetapi, untuk nilai positif X, mereka akan kembali ke nilai asal. Perumusan dapat dituliskan sebagai berikut. Hal yang mengejutkan bahwa fungsi sederhana terdiri atas dua bagian linear dapat mengizinkan model untuk perhitungan non-linearitas dan interaksi secara baik. Selanjutnya, log loss error function. Log loss error function adalah function yang berguna untuk mengukur performansi karakteristik kualitas seberapa besar adanya variasi di sekitar target. Hasil yang didapat hasil kuantitatif terhadap kerugian yang disebabkan oleh berbagai variasi. Hasil yang baik ialah fungsi dengan error paling rendah. Contoh dari log loss error function adalah kemungkinan pesan spam. Dalam kemungkinan pesan spam terdapat persentase kemungkinan seperti yang ada di bawah ini 0,8 dan 0,1. Apabila merujuk ke penjelasan di awal, hasil yang baik adalah fungsi dengan error paling rendah. Maka yang di sebelah kanan ini adalah hasil yang lebih baik dibandingkan hasil yang sebelah kiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materinya. Di sini saya akan membahas materi bagaimana beberapa perseptron yang bersifat linear digunakan untuk membangun sebuah konsep baru yang dinamakan neural network. Di sini perseptron adalah komponen pembangunan atau building block dalam neural network. Pada teknik ini, perseptron juga dikenal istilah sebagai linear separability, yaitu kemampuan jaringan syaraf untuk memisahkan pola-pola pelatihan berdasarkan kelompoknya dengan menggunakan sebuah garis lurus, bidang ataupun hyperplane yang memiliki persamaan linear yang mendefinisikannya. Definisi ini akan terus berlanjut. Di sini misalkan ruang berdimensi n-1, ruang berdimensi n-1 ini pemisahnya berupa sebuah bidang yang memiliki pemisah berupa sebuah garis. Untuk sifat linear itu sendiri dari neuron merujuk pada fungsi aktivitasnya. Kemudian kita lihat di samping merupakan algoritma aplikasi perseptron di mana terdapat langkah-langkah. Di sini ada langkah 0, terapkan algoritma pelatihan untuk mengecek bobot-bobotnya. Yang selanjutnya untuk setiap vektor input X yang ingin diimplementasikan, lakukan langkah. Yang selanjutnya set aktivasi unit-unit. Yang selanjutnya hitung respon unit output. Kemudian didapatkan hasil Y I N sama dengan B ditambah sigma XI WI. Kemudian Y sama dengan 1 jika Y I N lebih dari 0 dan Y sama dengan dalam kurung 0 jika min 0 kurang dari sama dengan Y I N kurang dari 0 dan 1 jika Y I N kurang dari 0. Kemudian perseptron juga merupakan model matematika sederhana tentang bagaimana sel saraf itu berfungsi dalam menerima sinyal dari sel indera dan sel saraf lainnya.
dan dari sini mengirimkan sinyal ke sel saraf berikutnya atau tetap tidak aktif. Kemudian, dari semua itu, kelemahan perseptron sangat berpengaruh pada cara berpikir sehubung dengan jaringan saraf, sehingga merupakan titik awal yang baik diskusi komponen dari mana jaringan saraf dibangun. Kemudian ini merupakan contoh dari neuron yang dimana di sini terdapat neuron titik-titik ini merupakan neuron di sini dimana inputnya berada, dan setelah itu nilai 2 dan 7 dimasukkan pada koordinat neuron. Ini merupakan sebuah koordinat neuron, dan 4 merupakan pusat neuronnya. Kemudian didapatkan hasil dan dapat kita lihat sama-sama. Di sini X adalah 2 dan Y adalah 7. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.